Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Zulmarsal SPD di mata pelajaran Sosiologi kelas 10, mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang norma sosial. Oke. Pada pertemuan ini kita akan bahas satu tentang pengertian norma sosial dan jenis-jenis norma sosial itu sendiri. Nah, sebelum kita belajar tentang ini, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang nilai sosial, di mana nilai sosial itu merupakan aturan-aturan yang sudah tertanam pada masyarakat dan dia bersifat abstrak dan berlaku pada masing-masing masyarakat itu berbeda-beda. Sebenarnya hampir sama aja dengan norma ya, tapi bedanya dengan nilai sosial, norma ini daya ikatnya lebih kuat dibandingkan nilai sosial, dan adanya norma ini juga untuk mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita lihat pengertian norma sosial. Norma sosial adalah seperangkat tatanan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Jadi norma sosial ini merupakan tatanan ya atau aturan-aturan yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya aturan-aturan itulah nanti pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. Adapun ciri-ciri dari norma sosial itu, pertama yaitu norma itu biasanya berbentuk tertulis dan kadang juga ada yang tidak tertulis ya. Contohnya yang tertulis yang mana? Tata tertib di sekolah. Ketika Anda memasuki sebuah lembaga ya, atau Anda ketika memasuki SMA sekolah Anda yang baru ini, Anda akan disampaikan tentang tata tertib sekolah, apa aja hal-hal yang harus Anda lakukan dan apa-apa saja hal yang tidak boleh Anda lakukan. Dan ketika Anda tidak mengikuti tata tertib itu, siap-siap Anda akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Yang tidak tertulisnya gimana ya, ada juga norma yang tidak tertulis ya, tapi dia sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat itu. Artinya apa ya, berbeda dengan tata tertib sekolah tadi, ada aturan-aturan yang sudah ada di tengah masyarakat, dan ketika aturan itu kita langgar ya, Anda akan siap mungkin mendapatkan sanksi, mungkin seperti gunjingan atau celaan dari masyarakat. Apa aja contohnya nanti akan kita bahas ya. Yang kedua, cirinya yaitu hasil kesepakatan di masyarakat. Jadi norma itu adanya ya melalui kesepakatan di masyarakat. Masyarakatlah yang bentuk norma itu. Misalnya di kampung kita masalah sampah ya, terlalu banyaknya sampah, lalu kita rapat satu RT. Lalu dah hasil dari rapat itu, karena ada masalah sampah ini, memutuskan bahwasanya apabila ada warga yang membuang sampah sembarang tempat akan didenda mungkin sebanyak Rp20.000 sekali buang sampah ya. Lalu sepakati. Nah, setelah itu disepakati, apabila ada masyarakat atau warga yang buang sampah ya, kita akan pungut biaya itu ya, denda sebanyak 20.000 per kali buang sampah. Artinya apa? Norma itu merupakan hasil dari sebuah kesepakatan. Yang ketiga, cirinya itu warga masyarakat sebagai pendukungnya sangat menaatinya. Artinya apa ya? Kesepakatan yang telah dibentuk itu, masyarakat harus mendukung kesepakatan tersebut agar apa yang disepakati itu bisa berjalan dengan lancar. Kita contohkan misalnya ya, sekarang kita dalam wabah corona. Nah, untuk mengantisipasi atau menekan lajunya perkembangan wabah corona ini, disepakatilah mungkin oleh para pejabat kita atau para wakil-wakil rakyat yang ada di DPR ya, atau di eksekutif dan legislatif pun menyepakati bahwasanya mewajibkan masyarakat untuk memakai masker ketika berada di luaran rumah ya, atau berada di lingkungan kerumunan orang banyak ya. Disepakati. Nah, setelah disepakati, mau tak mau kita sebagai warga harus mematuhi aturan ini ya untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, apabila norma ini dilanggar atau apabila kesepakatan itu dilanggar, harus mau mendapatkan sanksinya. Contohnya tadi ya, artinya ketika udah ditetapkan bahwasanya harus mewajibkan masyarakat memakai masker ketika berada di luar rumah ya. Setelah disepakati, disosialisasikan, disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat udah tahu, ketika ada yang membandel atau ketika ada yang tidak mau ikut aturan yang telah disepakati, siap-siap akan mendapatkan sanksi. Yang kelima, norma sosial kadang-kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial, sehingga norma sosial bisa mengalami perubahan juga. Artinya apa ya? Norma ini tidak bersifat kaku, dia fleksibel ya.
dinamis. Artinya dinamis apa ya? Ketika ada sebuah perubahan sosial yang terjadi, maka di situ akan terjadi juga perubahan norma. Contohnya semasa Covid nih, kalau seandainya kita sudah mulai tatap muka ya, mungkin ada aturan baru lagi di sekolah yang dulunya tidak ada mungkin ya. Contohnya apa? Setiap siswa mungkin wajib pakai masker. Nah, dulunya ini tidak ada. Kenapa ini ada? Ya karena eh, norma ini biasanya menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya. Nanti mungkin ketika kita mulai tatap muka banyak hal perubahan yang terjadi. Mungkin bisa jadi kelas tidak boleh penuh, Anda harus pakai masker, tidak boleh berkerumun, tidak boleh duduk berdua, dan banyak perubahan yang lainnya. Oke, itulah ciri-ciri dari norma. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam norma sosial dalam masyarakat yang dilihat berdasarkan daya ikat atau sanksinya. Artinya apa ya? Kita akan melihat jenis-jenis norma sosial dilihat dari ringan atau kuatnya sanksi yang ada ketika Anda melanggar norma tersebut. Yang pertama kita lihat norma usage ya, atau cara berbuat. Norma cara berbuat ini mempunyai kekuatan atau daya ikat yang dapat dikatakan sangat lemah dibandingkan norma lainnya. Artinya apa? Norma bicara masalah tentang cara berbuat sesuatu ini merupakan norma yang daya ikat atau daya sanksinya ketika Anda lakukan ini paling lemah dibandingkan norma-norma yang lain. Sanksinya ya paling berupa cemoohan atau celaan ya. Jadi tidak nyampe di denda, tidak nyampe di penjara, tidak nyampe dipukul ya. Paling Anda cuma celaan. Seperti apa norma yang Anda langgar? Ya, contohnya seperti ketika Anda mungkin ya, Anda misalnya lagi minum di sebuah kantin sambil berdiri, memegang gelas sambil berdiri, lalu orang akan melihat itu merupakan hal yang tidak pantas mungkin ya. Pada sebagian orang menganggap itu tidak pantas, apalagi itu dilakukan oleh seorang pelajar. Anda mungkin dianggap ya orang yang tidak tahu cara adab minum ya, karena bagi masyarakat kita adab minum itu ya duduk minum, lalu minumnya ya harus ya gimana layaknya kalau minum ya, apalagi di dalam agama kita minum itu ya dianjurkan harus duduk ya, sunnahnya. Nah, artinya apa? Ketika cara minum Anda salah, siap-siap mungkin ada orang yang berbisik sebelah Anda, lihat itu anak sekolah masak minumnya sambil berdiri. Dan masih banyak cara-cara yang lain ya. Mungkin cara ketika Anda makan, mungkin kalau caranya tidak sesuai dengan lingkungan masyarakat yang berlaku umum, siap-siap nanti Anda akan dapatkan pelanggaran. Nah, itu disebut dengan norma usage. Yang kedua, norma bicara masalah kebiasaan atau folkways ya. Norma kebiasaan ini merupakan norma yang didasarkan pada tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Norma ini merupakan perbuatan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Nah, ini agak setingkat lebih tinggi dari yang tadi ya. Di sini bicara masalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat atau sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, nah ya sama seperti tadi, siap-siap Anda akan dapatkan sanksi. Contohnya apa saja ya? Nah, contohnya kebiasaan kita ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Kebiasaannya seperti apa? Ya, kebiasaannya mungkin pertama dengan cara mengetok-ngetok pintu, lalu setelah itu mengucapkan salam. Ada mengucapkan salamnya mungkin ada yang assalamualaikum, ada yang sepada, atau dengan cara-cara yang sudah berlaku pada masyarakat setempat. Nah, ketika cara-cara yang sudah berlaku pada masyarakat setempat Anda tidak melakukannya, nah siap-siap Anda akan dapatkan sanksi. Mungkin bisa jadi ketika Anda tidak lakukan hal yang sudah menjadi tradisi pada suatu tempat, mungkin Anda ketika bertamu akan diusir ya, atau Anda tidak akan dilayani, atau yang punya rumah menjadi jengkel dengan kedatangan Anda. Nah, jadi hati-hati ya Anda ketika berkunjung ke tempat orang lain, atau ketika Anda nanti dewasa udah merantau ya, Anda harus tahu kebiasaan-kebiasaan apa yang berlaku pada daerah setempat. Ketiga yaitu norma tata kelakuan atau mores. Norma ini merupakan petunjuk yang didasarkan pada akhlak, filsafat atau kebudayaan. Nah, ini bicara masalah tata kelakuan. Hati-hati dalam bertindak tanduk dalam kehidupan masyarakat ya. Karena ada juga norma yang mengatur tentang tata kelakuan Anda. Nah, tata kelakuan itu ya berhubungan dengan mana? Akhlak ya. Akhlak itu ya tindak tanduk kita sehari-harian.
Dasarkan pada akhlak. Filsafat itu ya nilai-nilai yang terkandung dalam suatu daerah. Kebudayaan juga tradisi-tradisi yang pada suatu masyarakat. Nah, ketika tata kelakuan kita tidak sesuai dengan harapan atau yang berlaku pada sebuah masyarakat, maka Anda akan mendapatkan sanksi juga, dan sanksinya mungkin nih agak lumayan tegas mungkin dibanding tadi ya. Mungkin Anda bisa dihardik ya, Anda mungkin bisa diteriaki dengan kata-kata kotor ya, atau kata-kata tidak enak ya yang berlaku pada masyarakat tempat. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya Anda membuang sampah pada sembarang tempat. Mungkin Anda pernah saksikan ya, ketika Anda membuang sampah pada suatu tempat, lalu ada orang melihat, lalu orang tuh marah ya, semarah sejadinya. Mungkin Anda dibilang anak kurang ajar, tidak sopan, tidak berpendidikan. Mungkin Anda pernah menyaksikan itu. Kenapa? Ya karena ini daya sanksinya agak lumayan tinggi dibanding yang dua tadi. Kalau yang dua tadi ketika Anda melakukan pelanggaran ya paling orang berbisik-bisik atau mengejek ya di belakang atau menggunjingkan Anda. Kalau Anda tidak lihat orang mengejek ya bagi Anda biasa-biasa saja. Tapi yang pada norma tata kelakuan ya ini bisa lebih tinggi ya, bisa Anda dihardik langsung bagi orang-orang yang melihat ketika Anda membuang sampah pada semua tempat. Yang keempat, norma adat istiadat atau custom. Norma custom ini merupakan norma yang tidak tertulis tetapi sangat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita dan kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan kepada pelanggar. Nah, ada lagi ya norma yang berlaku di adat istiadat tertentu. Norma-norma berlaku pada adat ini dia tidak tertulis ya. Kita tidak akan melihat undang-undangnya, tidak akan melihat catatan-catatan yang menulis tentang aturan-aturan tertentu. Tetapi dia sangat mengikat anggota masyarakat setempat nih untuk mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Nah, ini contohnya mana ya di lingkungan kita, contohnya ada semacam pernah sering kita dengar dengan cuci kampung. Kapan cuci kampung dilakukan? Ya ketika mungkin ada sebagian warga atau beberapa warga yang melakukan tindakan-tindakan tercela ya, atau yang tidak pantas dilakukan menurut hukum adat. Nah, nanti masyarakat akan bisa membuat sanksi, misalnya cuci kampung ya. Anda akan diberitahukan kepada masyarakat bahwasanya Anda telah melakukan sebuah tindakan yang tercela, lalu diadakan budaya cuci kampung. Cuci kampung ini masing-masing daerah berbeda-beda caranya ya. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk memberi efek jera supaya Anda tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma adat setempat. Selanjutnya, norma mode atau fashion. Fashion ini bicara masalah gaya hidup, atau bicara model biasa dilakukan dengan cara meniru ya. Nah, gaya hidup biasanya kita tuh lebih cenderung meniru gaya-gaya orang yang berada di luar kebudayaan kita, atau yang lebih enak ditiru tuh yang sering digandrung itu budaya-budaya orang barat ya. Nah, ketika kita meniru gaya-gaya orang barat atau dari Eropa sana, lalu Anda praktekkan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Anda, apalagi kita tinggal di sebuah kampung yang masih agak bersifat tertutup ya. Misalnya seperti gambar ini, mungkin rambut diwarnai, lalu berdiri, pakai kacamata hitam, baju yang ukurannya lebar, ada gambar-gambar, atau seperti di gambar berikut. Tidak semua orang suka ya, maka nanti ada sebagian orang akan melihat itu hal yang tidak pantas Anda lakukan nih. Mungkin bagi Anda itu merupakan mode yang kekinian, tapi bagi orang lain menganggap Anda itu seorang orang gila ya, orang yang tidak sopan dalam berpakaian. Nah, artinya apa? Norma mode ini norma-norma yang mengatur bagaimana sebenarnya cara-cara aturan kita untuk bertindak terutama dalam segi penampilan. Terakhir ada norma hukum ya. Norma hukum yaitu pedoman-pedoman tertulis ya. Kalau ini lebih sanksinya lebih kuat ya, yang dibuat oleh pemerintah atau negara untuk mengatur warga negaranya serta orang-orang yang bukan warga negara tetapi berada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Nah, norma hukum ini sering kita lihat di depan sehari-hari ya. Ini norma yang paling tertinggi ya, di mana daya ikatnya itu ketika Anda melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan undang-undang, Anda bisa disanksi, tilang, denda, atau bahkan Anda bisa dipenjara, bahkan Anda bisa dihukum mati.
Nah, contohnya pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas, ketika Anda melakukan pelanggaran, Anda akan siap-siap mendapatkan sanksi seperti yang telah berlaku di negara kita. Ya, satu lagi ada norma agama. Norma agama ini merupakan suatu petunjuk hidup yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang ditujukan bagi umat manusia agar mereka mematuhi segala perintah dan larangannya. Nah, ini norma agama, dan setiap kita akan mematuhi juga norma-norma agama. Kenapa? Karena norma agama ini juga bicara masalah hal-hal yang apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja hal yang tidak boleh kita lakukan. Dan norma ini bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Nah, contohnya apa ya? Setiap agama memiliki kitab mereka masing-masing. Nah, di kitab itu sebenarnya ada isi-isi norma-norma tertentu ya yang mengatur kehidupan masyarakat. Dan ketika kita melanggar norma itu ya ada sanksinya, pasti ada ya. Sanksinya nanti sesuai kepercayaan dari agama tersebut, dan juga ada sanksi dari masyarakat. Nah, demikianlah materi kita tentang norma sosial. Mudah-mudahan Anda paham dan boleh digali dari sumber yang lainnya untuk lebih paham lagi. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.